Oke, bagaimana untuk soal yang kedua? Soal yang kedua diminta bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Maka dari 3 kotak yang diminta, dari slot ratusan, puluhan, dan satuan, kita camkan yang di satuannya harus bilangan genap. Pertanyaannya, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, itu ada berapa angka yang genap? Yang genap ada 2, 4, 6, dan 8. Ada 4 angka ya. Jadi, 4 angka kita taruh di paling belakang. Oke. Kemudian, dia tidak ada syarat tidak boleh ada yang berulang atau tidak boleh ada yang kembar. Jadi, dia cuma minta bilangan genapnya saja. Jadi, dari 7 angka yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 boleh berulang. Oleh karena itu, kita isi di slot ratusannya, isinya angka 7. Di slot puluhannya juga angkanya 7 karena semua angka tersedia untuk bilangan genap. Bilangan genap hanya ditentukan di slot satuan saja, gitu ya. Jadi kalau ada syarat tidak boleh berulang atau tidak boleh ada angka kembar, baru kita kurangi 1. Tapi kalau misalkan boleh berulang atau tidak ada syarat kembali, ya kita tulis angkanya masih tetap sama, yaitu 7 dengan 7. Jadi, proses bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap adalah 7 dikali 7 dikali 4. Hasilnya 196. Kemungkinan pembentukan atau susunan angka yang dapat terjadi yaitu 196 kemungkinan. Gitu ya. Lanjut. Oke, untuk syarat yang ketiga, dia minta bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar atau tidak berulang. Oleh karena itu 500-nya dulu nih, syarat pertamanya 500, berarti kalau 500 kan angkanya yang paling depan yang menentukan ya, pasti dia di bawah 500, yaitu dimulai dari 499. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan 8, yang di bawah angka 5, ada berapa aja? Ada 2, 3, dan 4. Ada 3 angka. Karena ada 3 angka, kita tulis di slot untuk ratusannya 3. Karena cuma yang di bawah 500, yang cuma di bawah 5. Gitu ya. Jadi ada 3 angka, kita tulis 3. Kemudian di slot puluhannya, kenapa itu jadi 6? Kenapa nggak 7? Karena sudah terpakai 1 angka di slot untuk ratusan. Jadi 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Dan kemudian 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Jadi tinggal dikalikan saja. 3 dikali 6 kali 5 hasilnya 90. Ini untuk syarat bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak boleh berulang. Gitu ya. Ingat, kalau tidak boleh berulang berarti harus dikurangi 1 per kotaknya. Tapi kalau misalkan boleh berulang atau tidak ada syarat tidak memiliki angka kembar atau tidak berulang, ya berarti tinggal disemuain 7 gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan dia cuma minta bilangan yang kurang dari 500 gitu doang ya. Kalau misalkan yang diminta hanya bilangan yang kurang dari 500, berarti hasil perkaliannya 3 kali 7 kali 7. Oke. Filling slot itu aja. Nanti kita perbanyak di latihan kembali. Untuk itu kita langsung ke next, ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada kombinasi dan permutasi. Yang perlu kalian tahu perbedaan antara kombinasi dan permutasi dalam pengaplikasian soal cerita di kehidupan sehari-hari. Cara bedainnya gampang. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan atau dia secara acak, itu pakai kombinasi. Tapi kalau misalkan memperhatikan secara urutan, itu dia permutasi. Misalkan yang mempengaruhi urutan itu misalkan kayak ketua kelas, sekretaris, bendahara, itu harus memperhatikan urutan. Tapi kalau misalkan pemain bola, nah pemain bola kan harus biasa semua tuh kecuali kiper ya. Nah, kalau pemain bola kita dari 10 orang kita mau ngambil 5. Nah, itu pakainya kombinasi gitu ya. Atau pemain volley. Pemain volley kan diputar terus tuh, jadi semua side dia harus bisa. Nah, itu pakainya kombinasi. Tapi kalau misalkan susunan yang memperhatikan urutan, kayak susunan kepanitiaan atau biasanya kita OSIS ya, susunan kepanitiaan OSIS atau kepanitiaan struktur kelas, itu pakainya yang permutasi. Oke, kita belum masuk ke dalam soal cerita tersebut, tapi baru masuk ke bagian
pengenalan permutasi dan kombinasi secara pengerjaan soal saja. Pengerjaan soal matematikanya ya. Kalau permutasi, penulisannya itu bisa NPR, N permutasi dari bagian R, bisa seperti itu, atau P dalam kurung N, R. Jadi sama aja. Yang penting sebelah kiri dipermutasi dari sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau ada NPR, maka hasilnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nanti kita coba di contoh selanjutnya. Nah, bedanya di kombinasi, pada saat ada NCR, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Hanya penambahan di R faktorial bagian bawah saja. Jadi bedanya permutasi kombinasi di rumus, bedanya cuma R faktorial kalau kombinasi ditambahin di bawah, gitu ya. Kayak gimana kalau buat soal pengerjaannya? Yuk ke slide selanjutnya. Oke, untuk contoh soal permutasi yang di atas, tentukan nilai permutasi dari 5,3 ini yang saya bilang penulisannya bisa P, N, R atau NPR sama aja. Jadi pada saat ada permutasi 5,3, maka hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Maka sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 hasilnya 2. Jadi 2 faktorial. Ingat tadi pembagian. Yang besar berhenti di yang kecil. Yang besarnya 5, berhenti di angka 2. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ada faktorialnya ya, bukan berhenti di angka 1. Kemudian 2 faktorial tidak perlu kita jabarkan karena dia berhenti di angka 2. Tinggal 2 faktorial kita coret atas dan bawah. Sisanya berapa? 5 kali 4 kali 3, yaitu 60. Gimana kalau kombinasi? Angkanya sama nih. 5,3 tapi permutasi atas, kombinasinya bawah. Kalau kombinasi 5,3 hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Angka paling besarnya ada di 5. Angka terbesar kedua ada di 3. Maka 5 kita jabarkan hanya sampai di 3. Karena 2-nya tidak ada teman, dijabarkan. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi, 2-nya jabarin dulu, 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Yang bisa dicoret atas dan bawah coret. 3 faktorial dengan 3 faktorial habis. Kemudian 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Hati-hati, permutasi dan kombinasi bernilai berbeda. Bisa dilihat ya, angkanya sama-sama 5,3, tapi permutasinya hasilnya 60, kombinasinya hasilnya 10. Jadi hati-hati penggunaan permutasi dan kombinasi. Oke, sekian dari saya pembelajaran hari ini cukup di situ aja. Jadi kita udah belajar notasi faktorial, kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Next ke depan kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi untuk pengaplikasian soal-soal cerita di kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan nontonnya. Jangan lupa subscribe, like, nggak pakai komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.